Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PPGM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial ini, saya akan melanjutkan mendiskusikan tentang configuration. Ya. Di video tutorial sebelumnya, saya sudah membahas tentang configuration yang ada di BOM atau Bill of Material. Kali ini kita akan lihat configuration yang ada di master data yang kedua, yaitu work center. Ya. Bagaimana cara melakukan proses config dan apa saja yang ada yang mesti kita lakukan configuration pada work center. Ya. Nanti agenda kita akan membahas tentang ada 6 poin ya. Pertama adalah work center kategori. Apa yang dimaksud dengan work center kategori? Kemudian screen sequence control atau field selection control, kemudian setup default ya. Lalu yang keempat adalah task list usage, yang kelima adalah standar value key, dan terakhir adalah work center formulas ya. Jadi ini harus Anda kuasai ya, khususnya bagi konsultan untuk bagaimana cara melakukan proses config yang ada di work center ya, khususnya yang production order. Sebelum kita mendiskusikan dan melihat di sistem bagaimana cara melakukan proses konfigurasi work center, ada beberapa hal yang ingin saya informasikan di situs ini ya, di situs saya di sapindonesia.net, di mana di sini Anda bisa lihat ya perkembangan progres dari materi yang sudah saya upload ya, yang tempo hari di sini sudah saya upload tentang configuration pada BOM ya. Nanti video tutorialnya juga Anda bisa ikutin agar Anda betul-betul siap ya untuk nanti di lapangan pada saat implement. Kemudian di sini khususnya di situs ini bukan saja SAP PP yang saya bahas, juga SAP dari QM ya, Quality Management. Juga yang di PP ada yang produk di PP, baik itu yang production order ya, nanti Anda bisa lihat, maupun yang proses industri. Ya, ini juga merupakan satu kelengkapan yang harus Anda kuasai di manufacturing ya. Ada tiga model SAP PP ya, yang production order dan proses industri. Nanti juga ada yang repetitive manufacturing, dan ini pun saya sudah bahas di sini. Nanti Anda cari materinya di sini ya, di search ini. Jadi di materi sapindonesia.net ini saya memberikan arahan, memberikan wawasan, artikel-artikel tentang PP modul ya. Anda bisa lihat nanti dari master data PP ya, baik itu pada material, BOM, work center, routing, production version. Ini juga sudah saya bahas di sini ya. Nanti Anda bisa cari materinya, bisa di sini di master data PP. Nanti Anda bisa lihat-lihat seperti ini ya. Atau Anda bisa search juga di sini ya. Kemudian setelah master data PP Anda kuasai, kemudian Anda diajak untuk berdiskusi tentang demand management ya, atau planning process. Apa yang dimaksud dengan MTS dan MTO ya. Jadi nanti ada strategi yang make to stock dan make to order. Jadi dalam planning itu perusahaan yang menggunakan SAP ya, bisa saja dia menggunakan planning ya, atau tidak menggunakan planning, tidak ada masalah ya. Yang jelas maksud saya planningnya yang mungkin dia lakukan secara manual ya. Dan kalau yang planning dilakukan secara sistem by SAP, nah ini nanti kita menggunakan strategi yang MTS atau MTO ya. Jadi kedua-duanya ini nanti kita pakai untuk strategi di produksi maupun di procurement. Kemudian MRP ya. MRP juga ini adalah material requirement planning, adalah suatu materi yang
yang bagus, yang harus dikuasai juga oleh konsultan PP, karena ini dipakai biasanya untuk kebutuhan PPIC. Ya, dimana kita tahu job dari PPIC adalah salah satunya adalah pengelolaan material maksudnya. Jadi bagaimana kapan dia akan beli, bagaimana dia mempersiapkan stok untuk gudang warehouse-nya, kemudian bagaimana cara dia mengatur produksi, ya, kemudian material-material apa saja yang harus disuplai ke produksi, kapan jadwal produksi, ya, dan kapan harus selesai. Kemudian itu semua diatur di dalam PPIC, ya, di bagian daripada warehouse. Nah, dengan adanya SAP yang MRP, Material Requirement Planning ini, maka kegiatan proses seperti itu akan banyak terbantu, ya. Jadi dia tidak perlu melakukan repot-repot secara manual, menghitung dan sebagainya, ya. Jadi cukup mengimplementkan MRP, nanti MRP akan menghitung semua. Bagaimana polanya? Secara singkat saya bisa katakan, kalau misalnya di dalam 1 tahun, ya, dalam 1 tahun ada disebut dengan LTP, long term planning, ya, di mana planning untuk tahun ke depan itu sudah diplot oleh marketing, finish good apa saja yang akan di launching untuk tahun depan. Nah, dari perencanaan untuk tahun depan itu nanti dari marketing akan di breakdown per bulan, ya. Dia akan breakdown per bulan ini berapa yang harus dihasilkan, bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya. Dan ini tentu saja disesuaikan dengan perencanaan dia nanti di market, ya. Nah, dari sini, source dari sini, maka nanti akan diproses sebagai MRP, ya. Jadi nanti akan menjadi peer, planning independent requirement, ya. Nanti dari peer itu akan menjadi dari peer menjadi proposal, kemudian nanti akan menjadi order dan procurement, ya. Jadi semua nanti dari sistem MRP ini akan dihitungkan semua kebutuhan, ya, baik itu schedulingnya, kuantitinya, ya, kemudian jadwalnya juga semua udah diatur, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana kehebatan ini MRP yang ada di SAP PP. Oke, selain itu juga nanti ini yang tidak kalah pentingnya juga adalah production order execution, ya, di mana ini adalah kegiatan sehari-hari dari tim produksi, ya, bagaimana dia cara mengelola, ya, membuat order, kemudian merilis, ya, kemudian dia lakukan cek material yang yang di-issue, kemudian cek dari kapasitas mesin. Kemudian nanti di terakhir proses dia akan memproses confirmation, kemudian di GR gitu, ya. Dan terakhir adalah TECO, technical complete. Jadi ini juga adalah kegiatan proses produksi yang nanti kita akan lebih sering di sini, ya, akan lebih hari-harinya di production atau proses order. Kemudian yang tidak kalah penting di sini pun saya membahas tentang configuration, ya. Nanti Anda bisa lihat configuration di sini. Nah, ini materinya beberapa sudah masuk. Nanti Anda bisa lihat karena ini bercampur dengan QM, ya. Nanti mungkin Anda akan lebih harus lebih teliti, ya, melihatnya karena memang di sini saya materinya betul-betul saya mix dengan QM, ya, karena kita tahu bahwa satu konsultan PP itu adalah mandatori juga dia harus menguasai QM, ya. Jadi PP dan QM saya gabungkan di sini agar betul-betul Anda bisa menguasai paket itu, gitu, ya. Oke, jadi configuration-nya nanti ada yang di master data configuration, ya. Master data configuration kita sudah bahas kemarin BOM, ya, di dalam BOM. Dan nanti kita akan coba juga membahas configuration yang ada di work center, ya, seperti apa polanya. Mungkin saya akan berikan stimulus, ya, secara global saja, nanti Anda bisa mengembangkan lebih lanjut, ya. Jadi saya akan memberikan konfigurasi secara global, artinya yang biasa dipakai, tapi nanti untuk isu-isu yang lebih dalam lagi Anda bisa mengembangkan dari yang global ini,
ya. Begitu pula di BOM juga saya memberikan yang globalnya aja, untuk dasarnya nanti Anda bisa kembangkan sendiri. Nah, di materi SAP Indonesia ini ya, materi SAP Indonesia ini adalah pembahasannya tidak lebih dari 15 sampai 20 menit ya, tidak lama. Ada juga sih yang lama, tapi secara materi, full materi itu tidak dibahas secara detail di sini ya. Nanti Anda bisa nge-refer ke sini, materi SAP, materi.sapindonesia.net. Di sini saya sudah mengumpulkan ya materi-materi yang ada di SAP, baik PP, QM, MM ya, maupun yang PP yang production industry maupun yang repetitif ya. Nanti di sini juga ada nih yang repetitif manufacturing gitu ya. Ada yang PI, proses industri, juga ada yang PI sheet. Tentu saja ini adalah pengembangan ya, advance yang untuk konsultan tingkat lanjut. Nanti kalau Anda yang ingin mempelajari secara mendasar ya, basicnya dulu gitu ya, Anda bisa masuk ke silabus SAP PP di sini ya. Ya. Jadi nanti Anda diarahkan setelah masuk ke member area. Di sini ada materi basic ya, overview SAP PP dari materi pertama sampai materi ke 24 ya. Sampai materi ke configuration. Tentu saja di sini juga ada tambahan-tambahan sebagai pelengkap ya, untuk persiapan Anda di lapangan, yaitu tentang LSMW, ya nanti juga ada Farcon gitu ya. Tambahan-tambahannya ada factory calendar, kemudian ada batch determination, itu semua kita bahas ya, kelengkapan-kelengkapan itu agar Anda betul-betul siap nanti ketika implement ya. Dan di sini tentu saja arahannya ini lebih teratur daripada yang ada di SAP Indonesia.net, karena di sini betul-betul saya arahkan Anda mulai dari basic ya. Ini overview-nya juga dasar sekali saya ajarkan. Bagi Anda yang belum mengenal SAP PP ataupun yang udah middle ya, itu bisa juga sih di sini sebagai bahan. Nanti Anda filenya bisa download ya, file materialnya di sini di PPTX ada. Kemudian video tutorialnya juga Anda bisa download ya. Secara pembelajaran Anda bisa di sini di materi.sapindonesia.net, Anda bisa live gitu ya. Tapi untuk member area pun saya akan berikan ke email ya, untuk Anda belajar offline di tempat Anda gitu ya. Nanti Anda bisa dua model ya, pembelajaran online ataupun offline ya. Dan ada plusnya lagi, tentu saja saya memberikan konsultasi ya, karena ini materi memang saya ajarkan ya, dan Anda boleh bertanya, mengkonsultasikan, mendiskusikan masalah-masalah yang sudah saya bahas di sini ya, secara unlimited, kapanpun Anda boleh ya, baik email atau by phone terserah ya, selagi saya ada waktu, selagi waktu saya senggang ya, di luar pekerjaan yang pokok, saya coba untuk menjawabnya ya. Dan mudah-mudahan sih ini banyak membantu teman-teman yang memang di kantornya sudah menggunakan SAP ya. Gitu. Oke, jadi dari sini juga nih configuration-nya bukan saja pembahasan secara master ataupun yang planning MRP configuration, juga ada other type-nya. Jadi di sini saya berikan studi kasus ya tentang configuration order type, di mana perusahaan-perusahaan biasanya dia bukan banyak, dia selalu mengembangkan usahanya ya, mengembangkan di sektor produksi. Nah, untuk itu kita menyediakan namanya order type ya, di mana nanti kita bisa bikin order type baru, kemudian bagaimana cara juga bikin config-nya ya. Di sini sudah saya bahas. Juga di mana saja, kemudian bagaimana cara melakukan proses confirmation. Ya, banyak sekali materinya, nanti Anda ikuti. Ya, mudah-mudahan ini sedikitnya banyak membantu teman-teman yang bekerja ya. Karena memang saya tahu di dunia SAP, kalau kita kursus secara yang saya tahu di tempat-tempat yang lain cukup mahal dan melelahkan. Kalau di sini betul-betul saya praktis ya. Apa yang saya alami di lapangan, juga apa yang saya pernah dapatkan, ini betul-betul saya tuangkan secara praktis ya.
tidak materi secara teori ada memang ya, secara teori di sini Anda nanti juga saya ajarkan bisnis prosesnya, tapi lebih banyaknya ke praktek ya. Nanti di sini saya jelaskan juga praktek-praktek di SAP-nya seperti apa. Nah, tentu saja ada satu harapan yang tidak boleh Anda lepaskan, bahwa memang Anda pun harus mempunyai server SAP ya. Nah, itu Anda harus mempunyai server SAP untuk bisa mengikuti step-step yang ada di sini ya. Jadi harus banyak berlatih ya di sistem. Ya, mudah-mudahan sih Anda diberikan otorisasi yang full di tempat-tempat Anda sehingga Anda betul-betul bisa melakukan proses ini secara sama dengan yang saya lakukan gitu ya. Atau saya memberikan alternatif lain ya. Jika teman-teman yang memang kesulitan tidak mempunyai server, apalagi di tempat kantornya tidak bisa melakukan proses config ya, konfigurasi, karena memang kan masih belajar. Tentu saja ini harus hati-hati ya dalam melakukan proses config. Nah, saya mempunyai satu server namanya SAP IDES ya. Saya mempunyai SAP IDES, teman-teman bisa nanti copy di tempat Anda, dan ini 350 giga ya, jadi gede gitu ya, besar banget. Jadi Anda membutuhkan device untuk saya copy, dan ini pun saya beli gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau juga ya mohon maaf, ini harus ada kayak gitunya lah, ada berbayarnya lah gitu ya. Oke, saya kira itu pendahuluan tentang yang situs yang saya buat ya, baik itu di sapindonesia.net maupun yang di materi. Kita akan coba masuk ke pembahasan kita tentang configuration work center. Oke, dari sini, dari beberapa file yang sudah saya buat ya, sebenarnya juga sudah saya arahkan di sini ya, untuk teman-teman nanti bisa ngikutin ya. Ada bisa memanggil dengan T-code ya pada saat melakukan proses konfigurasi. Kalau saran saya sih sebenarnya tidak lebih enak pakai ini ya, pakai menu pad gitu ya, agar Anda betul-betul mengerti bab-bab konfigurasi ya. Kalau Anda melakukan konfigurasi dengan ini, saya kurang merekomendasi ya. Baiknya itu menggunakan menu pad ya. Menu pad yang sudah saya buat di sini ya. Jadi nanti Anda bisa cobakan ya. Sebentar. Oke, kita coba step yang pertama ya. Kita coba lihat ya, di mana saja konfigurasi yang ada untuk work center ya. Oke, yang pertama kita lihat di production, basic data, work center, general data, define work center kategori ya. Kita ingin lihat bagaimana work center kategori ya. Oke, ini Anda masuk ke sini. Masuk ke production, basic data, kemudian work center. Nah, di sini ada beberapa menu lagi, masuk ke general data. Kemudian ini adalah define work center kategori di sini ya. Anda klik yang ini. Nah, ini dia akan keluar kategori yang ada di mesin, di work center. Apa yang dimaksud dengan kategori? Kategori adalah grup ya, grup dari work center ya. Di sini sebagai contoh 001 adalah mesin gitu ya. Grup dari kategori mesin, ada labor dan seterusnya ya. Ini standar yang ada di SAP. Oke. Sekarang kita ingin lihat ya, di dalam mesin ini ada task list apa aja gitu yang di-define ya. Caranya Anda highlight yang ini yang kita akan lihat, yang mesin ya. Dan di sini ada application. Anda klik 2 kali. Nah, seperti itu. Di mana di sini application-nya adalah I, P, dan Q ya. Jadi untuk mesin, untuk kategori mesin itu hanya diperkenankan untuk yang inspection plan, untuk maintenance task list, untuk routing production ya. Jadi ini application atau task listnya hanya diperbolehkan untuk yang 3 ini ya. Jadi untuk yang mesin. Jadi kalau nanti Anda membuat
kategori untuk sebagai contoh untuk master recipe ya. Jadi task list di proses industri adalah master recipe. Oke. Nah, task list untuk yang di production itu adalah ini, yang P ini ya, routing for production. Nah, sehingga master untuk yang 2 ya, kodenya 2 untuk master recipe ini tidak terdaftar untuk kategori mesin ini. Gitu maksudnya. Ya. Nah, kalau kita lihat tiket ininya, tiket work center-nya, nah, kita lihat ya, yang dimaksud dengan kategori yang di sini ya. Kalau Anda nanti coba display atau create ya di basic data nanti ada work center kategori. Yang dimaksud yang di sini ya. Oke. Nah, ini ya, mesin dan seterusnya. Jadi kalau kita buat contoh, kalau saya buat baru misalnya. Kemudian katakan work center-nya adalah, nah seperti itu. Nah di sini kategorinya ya, karena ini kita mau buat di production order, maka work center kategori ini adalah yang mesin ini. Sorry, maksudnya ini yang dipakai. Kenapa? Ini karena create work center atau tadi tiketnya adalah CR01 adalah untuk fungsinya nanti dipakai di dalam production order. Oke. Nah, kalau untuk yang nanti di master recipe, maka bukan production order yang dipakai, bukan tiket CR01, tapi dia namanya adalah tiket untuk resource. Beda lagi ya istilahnya. Makanya ini di work center kategori di sini betul-betul ini mesin ini dipakai untuk yang production order. Oke? Paham ya? Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kategori dari work center. Oke, kita back. Kemudian yang berikutnya kita lihat yang kedua ya. Yang kedua adalah field selection control ya. Kita cari konfigurasinya di general data, masih ngomongin di basic data ya, basic data work center general data. Kemudian define default work center sebentar ini. Oh, selection control, define selection control. Yang ini ya, define field selection. Nah, ini adalah maksudnya adalah tampilan ya, screen group yang ada di work center ya. Kalau kita lihat ini misalnya gini ya. Nah, ini screen groupnya ini ada basic data, ada default value, ada capacity, scheduling, costing, teknologi gitu ya. Nah, ini di define, di config di sini ya. Apa namanya? Selection field selection-nya di sini. Kita lihat yang basic data ya. Oke, kita klik 2 kali di sini. Nah, di basic data nanti ada field yang modified field. Ini yang bisa kita lakukan, yang bisa kita atur gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada back plus, location, kemudian coba ya ada usage. Kita bandingkan dengan yang tiket sini. Nah, di sini kan ada usage ini ya, ada usage, ada back plus ini tertutup ya. Nah ini semua yang ada field yang ada di sini kita bisa atur di dalam field selection yang tadi ya di sini. Pengaturannya di mana? Nah di sini ada kolom input, ada kolom require, ada kolom display, ada hide ya. Jadi nanti Anda misalnya back plus Anda bisa hide seperti itu ya. Jadi ini hanyalah pola tampilan ya. Jadi mana yang user harus require ya, mandatory, mana yang user lihat aja gitu ya. Nah, ini di sini pengaturannya gitu ya. Oke, itu yang kedua ya. Jadi yang kedua adalah selection
control, field selection control. Jadi tujuannya kita untuk mengatur selection dari field mana saja yang kita anggap wajib isi gitu ya, mana yang disembunyikan, yang di hide gitu ya, mana yang sebagai yang harus di input. Yang ketiga adalah setup default. Nah ini juga masih berhubungan dengan yang kedua. Kita lihat konfigurasinya. Untuk setup default, nah di sini ya, masih di menu yang sama, di general data, nanti Anda masuk ke define default work center. Nah, oke, misalnya ini ya, plan ini dan work center kategorinya mesin, oke. Nah, ketika kita execute, maka di sini ada tampilan awal, seperti tampilan ketika membuat work center CR01. Nah, disinilah kita bisa default. Isiannya itu bisa default. Misalnya ini sub 01, kemudian locationnya Jakarta, misalnya backplusnya di tik, gitu ya, usage-nya 99. Jadi user tidak perlu input lagi, gitu ya. Nah, pengaturannya di sini, gitu ya. Di default yang dimaksud user default adalah seperti itu. Oke, kita lanjut ke task list usage ya. Jadi ini gampang lah ya. 1 2 3 kita masuk ke task list usage. Kita lihat task list usage. Masuk lagi dari production, basic data, kemudian work center. Ini udah di work center, task list usage ya. Central data. Ini dia ya, define task list usage. Kita execute. Nah, task list usage adalah penggunaannya itu hampir sama seperti yang tadi. Jadi untuk production order, task list-nya yang boleh dilakukan apa aja gitu ya. Apakah dia routing boleh ikut atau master recipe boleh ikut gitu ya. Nah, kita lihat ya, yang task list contoh yang tadi saya masukin misalnya ini ya, no task list kategori atau only routing. Kita lihat ini ya, only routing ya. Kalau Anda pilih task list type-nya, nah ini only routing berarti yang N ya, yang task list tipenya yang N, S, dan V yang bisa masuk gitu ya. Yang bisa masuk kemana nanti sebentar lagi saya ajarkan. Nah kalau yang 99, yang 009, all task list type ya. Jadi kalau Anda pilih ini, kemudian kita lihat, nah ini semua masuk nih. Baik itu routing, yang dua ini master recipe ya. Master recipe semua bisa, repetitive manufacturing juga bisa masuk ya. Nah, di dalam tiketnya kalau yang dimaksud usage adalah ini ya. Ini usage kalau Anda search seperti ini. Nah, ini ada beberapa task list type ya. Yang tadi kita sebutkan yang ini yang 009 berarti task list apapun bisa work center ini bisa cocok, bisa matching gitu ya. Oke, karena ini work center, nanti untuk production order kan di sini juga di task list type ya. Di task list type routing ada ya. Routing udah masuk, jadi pasti matching gitu ya. Ini kita lihat yang ini ya, yang N. Nah, N itu adalah routing ya. Ini ada penjelasannya. Yang dua adalah master recipe ya, dan seterusnya lah ya, gitu. Itu yang dimaksud dengan task list usage. Kemudian kita lihat lagi adalah standar value key. Nah, ini penting juga nih, harus Anda pahami ya. Kita lihat standar value key. Oke. Masih di general data ya. Di menu yang sama, di sini ada standar value ya. Anda masuk ke sini. Kemudian ada dua yang saya akan ceritakan di sini ya. Pertama, define parameter, kemudian define standard value key. Untuk tahap pertama, jika tidak ada parameternya, Anda harus define dulu di sini. Ya. Define dulu di sini. Saya buka dulu yang ini.
Sebagai contoh misalnya di sini ada sub 01 ya. Ini standarnya SAP ya, parameter dari standar value key, parameternya ya. Ini ada sub garis bawah hyphen 01, sub hyphen 02. Kalau kita lihat isinya ini adalah hanya sebuah field sih ya. Hanya sebuah ini hanya sebuah field dari nah ini ya, satuannya adalah time, ininya menit gitu ya. Ini standar dari SAP. Kita lihat seperti itu ya. Jadi kita ada banyak di sini parameter-parameter untuk standar value key. Nah, sekarang kalau Anda sudah membuat parameter itu, kemudian kita assign, kita pasangkan di define standar value key di sini ya. Nah, kalau kita lihat, kita bikin dulu kode untuk standar. Sebagai contoh ini yang normal production ya. Kita lihat. Kemudian klik 2 kali. Nah, di sini ada beberapa parameter yang ditempelkan ya. Jadi yang pertama adalah sub 01, tadi kita sudah lihat parameternya ada kan sebagai setup. Kemudian sub hyphen 02 mesin, sub hyphen 03 adalah labor. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan standar value key dalam configuration. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat di work center-nya. Yang dimaksud adalah yang di sini ya. Standar value key yang ada ini. Nah, di sini tadi saya sudah membuat sub 1 adalah normal production ya. Jadi nanti ketika Anda pilih yang sub 01, ini harus kita coba ya. Nah, ketika ini kan mandatory ya, usage misalnya saya ambil yang ini. Oke. Kemudian ini juga harus diisi, mandatory kita isi aja ya, misalnya ini. Kemudian sub standar value key ya, ini kita yang ambil yang ini ya, sub 1. Oke. Ketika ada enter, nah ini akan muncul parameter atau keyword setup mesin dan labor ya. Jadi ini di mana konfigannya? Tadi saya sudah tunjukkan, ini adanya di sini ya. Sub 1 di sini kalau kita 2 kali, nah ini 3 masuk ya secara otomatis sebagai parameternya yang kita pilih di sini. Itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan standar value key. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Kita lanjut ke work center formula nih ya. Kita di mana work center formula yang terakhir kita lihat. Ini back dulu. Untuk melihat formula dari work center ya. Untuk melihat formula dari work center, Anda harus masuk ke capacity ya. Tadi kan kita di general. Adanya di capacity planning. Oke, masuk ke capacity planning. Kemudian ini work center formula. Oke, kita lihat di dalamnya ada 2 juga sama. Pertama adalah define formula parameter for work center, kemudian define formula for work center ya. Seperti yang saya tadi sebutkan pada standar value key, ini pun Anda harus parameternya dibuat di awal ya. Sebagai contoh kita lihat di sini kembali sub 01 ini ya, sama nih sub hyphen 01, sub hyphen 02, sub hyphen 03. Kalau kita lihat ke dalam, nah ini sama ya seperti Nah, sama ya seperti yang tadi yang ada di parameter standar value key. Nah, hanya di sini di capacity ya. Oke, parameternya sama. Kemudian Anda masuk ke formulanya, define formula for work center. Oke, formulanya kita samakan dengan yang kita create di sini ya. Untuk yang formula adanya di capacity ya. Nah, di sini dia. Kita masukkan dulu capacity-nya mesin, oke. Kemudian setup formula. Nah, di sini ya. Misalnya saya ambil yang ini ya, sub 001. Nah, seperti itu.
Bentar ya, saya lengkapi dulu. Nah, jadi production setup time ya. Setup formulanya adalah SAP 001 ya. Kita lihat konfigurasinya adalah yang ini ya. Kita pakai yang formulanya yang SAP 001. Kalau kita lihat detailnya ini nggak ada apa-apanya ya. Kita cari yang lengkap. Yang ini dah, yang mesin lah ya. Saya ganti. Ini juga saya ganti ke yang mesin. Nah, ini saya ganti ke yang mesin ya. Oke, kita lihat konfigurasinya yang mesin ya, production mesin time. Ini kalau kita lihat detailnya, nah ini ada formulanya ya. Di mana formulanya adalah sub-02 dikali sub-09 dibagi sub-08 dibagi sub-11. Jadi itu rumusannya. Ya, jadi kalau mesin itu yang 2 apa, yang 9 apa, yang 8 apa, yang 11 apa. Lihat lagi ke parameter masing-masing. Ini parameter ya. Parameter yang sudah dibuat di awal. Kita lihat, bentar saya copy dulu ya. Nah, seperti itu ya. Kita lihat apa sih yang dimaksud dengan formula yang ada di sub 002. Alias ini mesin ya. Mesin time. Machine time. Oke, kita back dulu. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Jadi sub 002 kalau Anda pengen lihat Anda bisa di sini sih formulanya, kita cari ya. Formula display ya, sama ya. Nah, ini ada keterangannya nih ya. Kalau Anda nanti masuk ke T-code-nya ya, T-code box center di mana ini ada, saya copy ya. Saya copy, Ctrl C. Saya gandengkan di sini deh. Nah, seperti itu. Di mana sub 02 adalah mesin ya, mesin dikali operation quantity ya. Sub 09, sub 08 adalah base quantity dan sub 11 adalah operation split ya. Kita lihat lagi ke parameter, betul nggak? Sub 02 adalah mesin, kita lihat lagi, ini oke ya. Kemudian kita lihat lagi di sini parameter. Sub 02 yang ini ya mesin kan ya. Sub 02 adalah mesin, kemudian sub 9 adalah operation quantity. Yang ini ya. Kemudian berikutnya adalah sub 08 base quantity, yang ini ya. Betul. Kemudian terakhir adalah sub 11 adalah speed. Mana sub 11? Nah, ini ya, operation speed. Ini bisa bermakna adalah, coba saya terjemahkan ini, mesin time adalah operation quantity. Jadi kalau misalnya mana ya, ini coba operation quantity-nya misalnya kita mau bikin 100 pieces gitu ya. Kemudian base quantity-nya berapa nih? Base quantity dari ininya, base quantity dari bom ya. Anda nanti bisa cek base quantity-nya yang ada di satuannya bom, misalnya 1 ya. 1 pieces gitu ya. Kemudian ini adalah operation speed dari jumlah dari box center atau mesin ya.
berarti satu, ya katakanlah satu lah ya, satu mesin. Jadi artinya ini di dalam satu mesin ya kita akan membuat base quantity sebentar. Ini base quantity ya satu misalnya bomnya adalah bom FG. FG-nya adalah katakanlah ini formulanya ya 1:1 gitu ya. Nanti di bomnya seperti itu, misalnya satu finish good maka dibutuhkan satu romet. Nah kalau misalnya tadi operation quantity-nya ada 100 ya, 100 finish good, nah dibagi aja dengan base quantity-nya ya. Jadi kita akan ini base quantity operation speed ya. Oke, itu ya. Jadi rumusnya nanti akan mesin time-nya itu adalah 100 ya, 100 pieces. Karena ini kan per satu ya, 100 per satu gitu ya. 100 per satu gitu ya. Ya kan? Ini kan para ininya saya ambil contoh kayak gini. Oke, jadi penerapannya nanti kita akan masuk ke routing lah. Nanti di routing lebih jelas lagi tentang formula ini ya. Oke. Jadi ini nanti formula di sini adalah sebagai satuan standar ya. Standarnya mesin itu seperti itu ya. Standar mesin nanti ketika ada yang akan dibuat maka dia akan menghitung dengan standar awal ya. Standar awal dari mesin, kemudian berapa finish produk yang dihasilkan, dia akan menghitungkan formulanya gitu ya. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan ya tentang konfigurasi dari work center ya. Nanti materinya di sini sudah saya buat artikelnya. Sebagian nanti akan saya upload ke situs ya. Dan ini pun nanti ada di member sih ya. Semua dokumentasi ada di member yang konfigan bom maupun yang work center, routing dan seterusnya. Ya. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Ini sudah saya sampaikan tentang work center. Itu sebagai awal aja ya, sebagai general. Nanti Anda bisa kembangkan lebih lanjut. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian di customer atau di lapangan dengan kondisi yang berbeda, gitu ya. Yang penting Anda kuasai dulu konsep dari config di general. Oke. Terima kasih atas perhatiannya ya. Nanti sampai jumpa di video tutorial berikutnya tentang konfigurasi routing. Saya Ahmad Yusuf Arif. Assalamualaikum